Menteri Agama Tuan Guru Bajang, Menteri Pertahanan Keamanan Gatot Nurmantio, Menteri Kehakiman Yusril Issa Mahendra, Presiden Prabowo, ganti Jokowi. Ganti. Ibu bapak, saya tadi jadi imam, gemetaran juga saya disuruh imam. Salah nggak saya baca suratul Fatihah? Saya tidak, salah tidak? Salah nggak saya baca Al-Fatihah tadi? Salah nggak? Nggak salah. Jokowi salah nggak? Ada di YouTube. Nggak usah menyangkal. Ada di YouTube. Apa yang tak ada? Hah? Ini tadi yang menjadi imam bekas kafir. Pak Jokowi katanya sudah Muslim dari kecil. Salah. An'amta alaihim, beliau sebut amta alaihim. Ha? La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Beliau sebut la kalla wa kalla quwata. Hei, ganti 2019. Pada kaus itu ganti presiden. Bagus. Demokrasi terpimpin. Saya di Medan saya katakan, orang Kristen pilih pemimpin Kristen, Hindu pilih pemimpin Hindu, Buddha pilih pemimpin Buddha, orang Islam wajib memilih pemimpin Muslim. Siapa dia? Edi Rahmayadi, kan begitu. Kalau Jarod pasangannya Islam nggak berani saya. Tapi Pak Jokowi saya nggak suka karena Al-Fatihahnya salah, itu saja sih. Cuma itu, kalau Al-Fatihahnya bagus, bacaannya bagus, insya Allah saya dukung Pak Jokowi. Oh iya, karena dia memimpin mayoritas Muslim terbesar di dunia, umat Islam. Negara kita itu perlu pemimpin yang betul-betul mencintai Islam. Kalau yang tidak mencintai Islam ngapain? Mudah sekali diperalat oleh bangsa lain kita. Kepentingan yang luar biasa oleh orang-orang asing. Tadi sebelum saya kesini nonton berita ribut mengenai Perpres, peraturan presiden tentang tenaga kerja. Yusuf Kala juga tampil bicara walaupun sudah tua. Gitu. Tidak tahu siapa yang betul di antara orang-orang ini. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Jadi ketika orang sudah sampai kepada titik pengertian terhadap Al-Quran, maka dia akan sadar bahwa agama Islam ini agama yang dilanjutkan, bukan dibawa mentah-mentah oleh Nabi Muhammad. Tidak. Beliau saja mau jadi Nabi. Yang memberitahukan dia bakal jadi Nabi ya pendeta-pendeta. Belum ada ustadz, belum ada kiai di zaman dulu. Bahkan pamannya Siti Khadijah yang terakhir membenarkan beliau inilah Nabi utusan Allah yang terakhir. Pendeta Waroka bin Naufal. Dalam studi kurikulum semester 4 calon pendeta atau sarjana teologi, sekarang bukan sarjana teologi saya sebut, sarjana tolologia. Apa betul Ustaz? Betul, saya bukan Saipudin ngaku-ngaku nggak ada bukti. Karena saya rektor mereka dulu, ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan pendeta-pendeta itu. Jadi saya dedengkotnya datuanya pendeta. Kalau Ustadz Somad ahli di bidang Islam, saya ahli di bidang kafir, kan kompak jadinya. Cocok lah itu. Jadi. Ustadz Somad bicara ilmu Islamiyah, saya bicara soal kafir. Nggak bisa dibantah. Memang dua-dua ahli, saling mendukung. Ya, cuma pesan saya ke Ustadz Somad, jangan dulu dukung Tuan Guru Bajang jadi presiden, belum. Ya, Tuan Guru Bajang itu nanti jadi Menteri Agama. Prabowo dulu kita dukung. Oh iya Pak, karena yang kita lawan ini hati-hati. Kita umat Islam ini diadu domba. Polisi tentara Islam diadu domba dengan umat Islam, betul? Akui sajalah. Sementara mahasiswa ambil batu, lempar polisi, lempar tentara. Allahu Akbar.
FPI diadu dengan petugas FPI juga begitu, ambil batu, Allahu Akbar. Polisi merasa diri Islam, tentara merasa diri Islam, ambil batu juga, Allahu Akbar. Nah, ini kafir di pintu gereja, haleluya, tepuk tangan dia. Ayo. Jadi saya kira biar dulu Pak Prabowo jadi presiden, Tuan Guru Bajang ini jadi Menteri Agama, supaya itu umroh-umroh tipu-tipu itu habis semua dibabat. Ya, karena beliau kan kiai, jalurnya biarlah jadi Menteri Agama. Hah? Menteri Agama kita ini kan sebentar mau selesai tugasnya. Pak Jokowi juga 2019 insya Allah sudah turun. Ya, amin, amin ya robbal. Nah, Prabowo sekarang, lihatlah, Luhut Binsar Panjaitan sudah datang ke Prabowo meminang. Wiranto sudah pergi ke Pak SBY, karena sudah tahu Jokowi bakal kalah, kan begitu. Apalagi mau ngomong apa, memang begitu. Hah? Jadi ibu bapak, saudaraku, tadi saya dengar ada 2 season ya. 2 season dengan satu dialog interaktif, begitu ya. Ah. Jadi saya jelaskan dulu. Ketika Taurat diturunkan oleh Allah, Allah berfirman kepada Musa, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila daruhum zulmatan. Karena semua firman yang diturunkan Allah itu selalu pada bulan Ramadan. Setelah Taurat diturunkan, 500 tahun Taurat diturunkan, barulah Allah turunkan Zabur Daud. Ah, itu malam ke-12 Ramadan, Zabur Daud. Setelah Zabur Daud, 1200 tahun malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun kemudian Allah Ta'ala turunkan kitab yang namanya Injil. Injil Isa alaihissalam malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah Zabur. Dan setelah Injil diturunkan 620 tahun disempurnakan kitab-kitab ini pada malam Baro'ah, malam Lailatul Qadar yang namanya Al-Furqan. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Tapi silsilah surat-surat dari keseluruhan, nah ini perhatikan ya, silsilah dari istilah-istilah surat yang diturunkan berangsur-angsur ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menyusun kitab-kitab dimaksud, dimulai pada malam Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan. Jadi pisahkan antara turunnya kitab samawi dengan diturunkannya berangsur-angsur ke bumi jilid atau kitab atau judul daripada setiap surat yang ada dalam Al-Quran. Pisahkan itu. Jadi tidak ada lagi agama yang menyerupai agama para nabi atau yang sama dengan tauhidnya Ibrahim kecuali agama Islam. Jadi ustadz yang ngomong di TV itu salah. Agama Yahudi itu kitabnya bukan Taurat. Sampai sekarang yang dipakai Yahudi itu nama kitabnya adalah Talmud. Agama orang Kristen bukan Injil. Kitab mereka adalah Perjanjian Baru. Coba mana profesor Kristen dan Islam? Bantah saya, buktikan mana Injil asli. Siapa orang Islam dan orang Kristen bisa buktikan? Saya punya ustadz di rumah. Yang punya antum itu bukan Injil asli. Bible terjemahan lama. Perjanjian Baru terjemahan lama. Atau istilah orang Kristen terjemahan bode. Yang tulisannya kalau kamu dia tulis kamoe. Warna surat kecoklatan. Itu kitab Kristen Perjanjian Baru terjemahan lama. Namun walaupun demikian, di dalam isi kitab itu banyak sekali bernada, bersuara, berkata-kata, berkalimat sama dengan kalimat Al-Quran. Contohnya Yudas berjumpa dengan Yesus. Di dalam Bible itu bukan mengucapkan salam atau shalom, tapi di situ disebutkan Yudas mengucapkan Assalamualaikum ya Rabbi. Rabbi itu artinya pendeta. Rabi-rabi Yahudi pendeta, atau di zaman dulu disebut guru. Begitu ya.
Ini belum datang Islam, Nabi Muhammad belum datang. Nanti yang disampaikan terakhir oleh Nabi Isa, yang kemudian orang Romawi, orang Yahudi, bahkan pendeta-pendeta yang ada waktu itu, mereka tidak suka kepada Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa menyampaikan Quran surah As-Saff ayat yang ke-6 terkait datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat orang Yahudi benci. Jadi agama ini agama yang paling suci, agama yang paling sempurna. Saya tidak diajarkan orang Islam masuk Islam ini. Nggak ada orang Islam ajar saya. Buktinya saya sekarang ngajar sama orang Islam. Ibu bapak tidak tahu kan dari dulu. Yang ibu bapak tahu teologinya, teologi sungsang. Teologinya, teologi curang. Teologinya tidak sistematis. Teologinya, teologi yang penuh ambivalence. Teologi yang penuh dendam, yang memang sengaja dibangun oleh orientalis barat, sengaja dibangun oleh ulama-ulama Islam yang munafik. Jadi seolah-olah Injil punya Kristen, Taurat punya Yahudi, dan Islam punya Nabi Muhammad. Tapi ketika golongan ini katanya satu dari Ibrahim, sampai ada ustadz yang ngomong begitu. Nggak ada. Agama yang bersumber dari Ibrahim hanya satu, agama Islam. Makanya kita disuruh berpuasa. Saya waktu membaca isi daripada Bible, saya mencari tahu di mana kira-kira surat yang memungkinkan untuk menggoyang keyakinan orang Kristen ini, membuktikan bahwa memang mereka ini adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan Nabi Isa. Akhirnya saya mendapatkan banyak kontroversi ayat antara Isa dengan Rasulnya, Yesus dengan Rasulnya, ya, di mana Nabi Isa mengajarkan, menitik beratkan tentang hukum Taurat. Paulus mengatakan Taurat sudah tidak berlaku dengan kematian Yesus di kayu salib. Nah, ini filsafat ketuhanan. Karena agama Kristen itu adalah agama filsafat. Semua teori yang ada dalam Bible harus dimaknai, diartikan secara filsafat. Maka tidak cocok agama Kristen itu disebut agama samawi, agama filsafat. Dan kitabnya itu kitab rusak, palsu semua isi ayat-ayatnya itu. Karena saya yang sendiri yang mengutak-atik, saya sendiri yang merevisi setiap ayat-ayat yang kosong dalam Bible. Kami pendeta-pendeta dulu yang utak-atik dengan tangan sendiri. Lalu di atas mimbar gereja kami pura-pura, dengarlah firman Tuhan. Hati mulai terpukul, firman Tuhan bagaimana, baru tadi pagi saya tulis. Nah kira-kira, tunggu dulu, kira-kira kalau di Islam boleh nggak Ustadz bikin Al-Quran? Boleh tidak? Bahkan ditantang oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Kalau tuh kafir-kafir merasa diri benar, buatkan misalkan satu surat saja. Kata Allah, Allah tantang, buatkan satu surat saja. Kalau bisa. Ibu bapak berpikir bahwa Al-Quran ini kitab yang tersembunyi. Tidak. Hudal linas, bagi seluruh umat manusia. Jadi kita nggak usah marah kalau ada orang di sana menghina Al-Quran, orang menginjak-injak Al-Quran. Tidak usah demo. Kenapa? Sama dengan dia menginjak-injak kitabnya sendiri. Banyak contoh di Eropa sana, orang yang tadinya membakar Al-Quran, yang menginjak-injak Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Di zaman Nabi Muhammad, seorang yang menjadi sahabat yang luar biasa hebatnya, Umar bin Khattab, merobek-robek Al-Quran dari tangan adiknya Fatimah dan mendapatkan satu surat Al-Ikhlas. Beliau masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, luar biasa perjuangannya, menegakkan Islam. Bahkan mengajak Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Habibullah, kalau Islam ini betul, ayo keluar, jangan ngumpet, sampaikan kepada manusia. Saya di depan, siap mati. Itulah Umar. Saya mencoba ikut seperti Umar. Keluar sendiri, nggak peduli.
Bahkan mohon maaf Komandan, kemarin saya ceramah di sana, Kapolseknya Kristen di Asahan. Kapolseknya orang Kristen. Ustadz pelan-pelan, ini Kapolseknya orang Kristen, Pak Camat Islam. Dan Ramilnya Kristen juga. Ada hadir? Ada. Oh bagus. Saya sampaikan Komandan, masuk Islam lah Komandan sebelum masuk neraka. Bukan benci. Bukan benci. Saudara saya di Manado 2 bintang, Kapolda Bali. Sekarang sudah haji Pak. Kapolda Bali, Irjen Pol Benny Mokalu, sekarang sudah Islam. Kembalilah. Coba tanya orang-orang yang masuk Islam itu. Apa perbedaannya? Antum di gereja 5 jam, tepuk tangan, pingsan kanan, pingsan kiri. Mana yang lebih enak? Di Islam atau di Kristen? Jawabannya selalu, bukan persoalan ketenangan lahiriah. Batin ini kami yang lebih tahu. Coba bayangkan, ibu bapak suruh orang rental, mobil rental, antar ibu dari Pekanbaru menuju ke Medan. Setelah dia pulang ke sini tanya, mau nggak antar saya gratis, tidak bayar? Dan tanya dia, capek nggak? Jawabannya apa? Capek dan tidak mau gratis. Nah saya keliling Indonesia ini pakai mobil, tidak pernah rasa lelah. Mengantuk, iya. Kalau lelah saya heran tidak. Jarak tempuh yang begitu luar biasa jauh. Kalau sudah duduk berjamaah di masjid, mampir sholat berjamaah, kekuatan penuh muncul kembali. Dialog saya dengan istri, kok bisa begini mak ya? Nggak tahu juga Pak. Kamu kan yang rasakan, tidak tidur-tidur satu malam, ceramah saya begini. Tidak ada lantas pulang dari Medan. Assalamualaikum. Mohon maaf jemaah, saya masih kurang sehat. Ini karena tadi mau berobat tapi uang kurang. Wah sudah, mulai lagi nyinggung pengurus masjid supaya dapat uang lebih. Itu bukan penceramah, itu cengeng. Bagaimana umat ini akan tegak dalam pengabdian kepada Allah? Akan disiplin, akan ikhlas, akan sabar menghadapi tantangan hidup. Kalau kita sendiri pengayom agama, ustadz, penceramah, sudah loyo. Sudah loyo, belum apa-apa sudah mundur. Jadi saya sampaikan begitu, bukan apa. Kami yang rasakan dari kafir masuk Islam. Terutama saya. Sebagai pendeta dulu, Masya Allah. Dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, saya sendiri dengan teman-teman yang buat. Kenapa tuh pendeta-pendeta menyerang Habib Rizik, mahasiswa Kristen menyerang Habib Rizik? Habib Rizik hanya bertanya, kalau Nabi Isa dilahirkan siapa? Marah. Nah sekarang saya bilang kitabnya palsu, silakan kau lapor. Suruh orang Kristen lapor. Supaya kenapa? Begitu lapor, saya beberkan di depan TV. Orang Kristen yang tidak tahu akhirnya jadi tahu, masuk. Itu yang pendeta sulit mau lapor saya.